Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Di sini kami dari kelompok 12 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum kami pada pembuatan sediaan bahan alam, yaitu formulasi dan evaluasi sediaan body scrub ekstrak etanol bunga rosella sebagai antioksidan. Untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Gimnasia Prangestika dengan NPM 57, kemudian Nur Aziza dengan NPM 58, kemudian Angelia Rahmadina dengan NPM 59, kemudian Putu Pande Suarjani dengan NPM 60, dan Nurul Badriah dengan NPM 61. Selanjutnya akan dilanjutkan. Yang pertama adalah latar belakang. Kulit merupakan pelindung utama tubuh yang sangat rentan terhadap kerusakan akibat paparan radikal bebas, terutama yang berasal dari sinar UV dan polusi lingkungan. Paparan radikal bebas dari sinar UV dan polusi dapat menyebabkan stres oksidatif yang memicu penuaan dini, kerusakan sel kulit, serta menurunkan kesehatan dan penampilan kulit. Diperlukan produk perawatan kulit yang mampu membantu melindungi kulit dari dampak radikal bebas, salah satunya melalui penggunaan body scrub. Salah satu bahan alam yang berpotensi sebagai antioksidan adalah bunga rosella. Bunga rosella mengandung senyawa aktif flavonoid, saponin, dan tanin yang bermanfaat menangkal radikal bebas akibat sinar UV. Kemudian untuk tujuan dari praktikum yang kami lakukan yaitu yang pertama mampu melakukan pembuatan ekstrak dari Simplesia bunga rosella, kemudian mampu melakukan standarisasi ekstrak bunga rosella, mampu membuat formula sediaan bahan alam body scrub dari ekstrak bunga rosella, dan mampu melakukan evaluasi sediaan body scrub ekstrak bunga rosella. Baik, yang selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama itu pembuatan ekstrak kelopak bunga rosella. Yang pertama, maserasi dengan ditambahkan sebanyak 1000 gram serbuk simplicia ditambah 3000 ml etanol 96%. Kemudian dilakukan penyaringan yang tujuannya untuk memisahkan residu. Kemudian yang terakhir evaporasi, yaitu dengan ekstrak kental diuapkan di atas water bath hingga diperoleh ekstrak yang lebih pekat. Setelah pengentalan di water bath, kemudian penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan terlindung cahaya. Yang kedua ada mutu ekstrak, yaitu ada uji kadar air. Yang pertama itu sampel ditimbang dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya dipanaskan dengan moisture analyzer dan kemudian dipresentasi dicatat. Yang kedua ada perhitungan rendemen. Yang pertama simplicia ditimbang, kemudian setelah ditimbang ekstrak kentalnya ditimbang. Setelah semuanya ditimbang dihitung berat ekstrak dibagi berat simplicia dikali 100%. Setelah itu yang selanjutnya ada identifikasi kimia atau screening fitokimia. Yang pertama flavonoid. Flavonoid yang pertama itu sampel ditambahkan etanol, kemudian ditambahkan Mg dan HCl2n. Kemudian hasil positifnya akan terbentuk warna merah. Kemudian ada tanin yang dimana dia ditambahkan dengan FeCl3 1%, di mana hasil positifnya terbentuk warna hijau kehitaman. Yang selanjutnya ada saponin. Dia saponin ditambahkan Aquades dikocok 30 detik yang dimana hasilnya terbentuk busa stabil selama 30 detik. Kemudian ada antosianin di mana antosianin ditambah NaOH2m, kemudian hasilnya positif terbentuk warna hijau kehitaman. Yang selanjutnya ada cara kerja identifikasi KLT yang dimana fase diamnya itu silika gel GF254 yang kemudian fase geraknya toluen asam asetat asam formiat yang dimana perbandingannya 6:6:1. Kemudian ditaruh dalam chamber jenuh. Selanjutnya ada penyiapan plat di mana platnya harus bergaris 1 cm. Kemudian selanjutnya penotolan. Penotolan yaitu ada ekstrak dan standar quercetin.
Setelah itu, elusi dan pengamatan, di mana pelat yang dimasukkan ke bejana hingga fase gerak mencapai batas itu dikeringkan lalu diamati bercaknya pada sinar tampak. Yang selanjutnya ada pembuatan sediaan, di mana pembuatan sediaan ini ada fase minyak dan fase air. Pertama, fase air itu memisahkan semua bahan formulasi berdasarkan sifat fasenya. Nah, untuk fase minyaknya itu bahannya ada asam stearat, vaselin, setil alkohol, parafin cair, span 60, minyak zaitun, dan nipasol. Kemudian untuk fase airnya ada tea, gliserin, propilen glikol, nipagin, dan twin. Kemudian caranya pertama itu dimasukkan fase air yang sudah siap ke dalam mortir hangat yang telah berisi leburan fase minyak secara sedikit demi sedikit. Kemudian campuran tersebut diaduk dengan kuat selama kurang lebih 10 menit. Proses pengadukan terus dilakukan hingga berbasis krim yang homogen. Setelah homogen, jangan lupa ditambahkan oleum jasmin, kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian yang selanjutnya ada evaluasi stabilitas fisik, yang dimana yang pertama itu ada uji organoleptis, itu mengamati perubahan bentuk, semi padat, warnanya coklat muda dan bau aroma jasmin menggunakan panca indera. Yang selanjutnya ada uji homogenitas yang dimana mengoleskan sediaan pada kaca objek untuk melihat ada tidaknya partikel kasar. Kemudian ada uji pH di mana mengukur tingkat keasaman sediaan dengan menggunakan pH universal, mengoleskan sediaan pada kertas pH, perubahan warna dicocokkan pada indikator pH. Yang selanjutnya ada uji daya sebar di mana mengukur kemampuan sediaan melekat pada kulit dengan menghitung lama waktu sediaan bertahan di antara dua objek gelas. Setelah itu diberi beban 100 gram selama 5 menit. Setelah itu hasil dinyatakan dalam hitungan detik. Selanjutnya ada uji daya lekat yang dimana mengukur kemampuan sediaan menyebar pada permukaan dengan melihat diameter penyebaran setelah diberi beban bertingkat 50-200 gram. Diameter tersebut diukur menggunakan jangka sorong. Kemudian yang selanjutnya ada uji hedonik yang dimana hasil dikelompokkan dalam 4 kategori dengan dilakukan uji organoleptik melalui pengamatan visual untuk menilai warna, bentuk, dan tekstur sampel. Selanjutnya ada data hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu data hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah bobot rendemen bobot rendemen ekstrak yang mana kita lihat di tabel data itu untuk bobot rendemen ekstrak dari awal sampel Simplicia kelopak bunga rosella sebesar 105,24 gram yang mana setelah melalui proses metode maserasi dengan pelarut etanol diperoleh bobot ekstrak murni sebesar 21,82 gram. Berdasarkan hasil tersebut, dari nilai presentasi rendemen yang kami peroleh itu sebesar 20,73%. Kemudian dari eh, Farmakope Herbal Indonesia atau FHI 2017, batas minimumnya adalah 19,1%, maka parameter rendaman ekstrak kami itu dinyatakan memenuhi syarat. Nilai rendaman ekstrak yang tinggi ini mengidentifikasi bahwa metode maserasi itu menggunakan pelarut etanol itu berjalan sangat efektif. Next. Selanjutnya yaitu uji kadar air. Uji kadar air itu diperoleh sebesar 12,43%, yang mana menurut referensi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017 bahwa uji kadar air itu ekstrak ekstrak kental itu tidak lebih dari 10%. Oleh karena itu parameter ini uji kadar air ekstrak kami itu tidak memenuhi syarat, yang mana terdapat beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama adalah salah satunya itu adalah suhu, kemudian atau juga kelopak bunga rosella itu secara alami memiliki sifat yang higroskopis dan mudah mengikat air dari udara yang bebas. Kemudian adapun dampak dari kadar air melebihi batas yaitu
lebih dari 10% ini adalah dapat memicu terjadinya suatu hidrolisis serta mempercepat pertumbuhan mikroba selama penyimpanan. Sebagai solusinya, kita perlu kita perlu melakukan optimasi waktu penguapan dan memastikan bahwa hasil ekstrak itu segera disimpan dalam wadah yang benar-benar memiliki eh, sifat yang kedap udara. Next. Selanjutnya yaitu uji screening fitokimia, yang mana ini terdapat beberapa uji, yaitu salah satunya ada antosianin, flavonoid, saponin, dan tanin. Untuk asas antosianin, ini menggunakan reagen NaOH menghasilkan warna hijau kehitaman, yang mana dinyatakan positif yang menandakan telah terjadinya perubahan struktur kimia antosianin dari bentuknya. Kemudian untuk flavonoid, pengujian dengan serbu Mg dan HCl2N ini memberikan hasil warna merah positif yang mana bahwa mengandung senyawa polifenol antioksidan yang tinggi pada ekstrak kelopak bunga rosella. Kemudian untuk tanin itu direaksikan dengan menggunakan FeCl3 yang mana menghasilkan warna hijau kehitaman. Hasilnya itu positif. Hal ini terjadi karena ada Fe3, Fe3 plus yaitu gugus fenolik dari tanin. Kemudian untuk saponin menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini karena tidak terjadinya suatu busa dan mungkin untuk kadar saponin pada kelopak bunga rosella itu memang tidak terdapat atau hanya sedikit untuk saponinnya. Dan mungkin terjadi suatu degradasi akibat pengaruh pemanasan pada saat dilakukannya pembuatan. Next. Yaitu selanjutnya adalah uji KLT, yang mana uji kromatografi lapis tipis ini menggunakan fase diam silika gel GF254 dan fase geraknya itu adalah campuran toluena, asam asetat, asam formiat dengan perbandingan 6:3:1. Dapat dilihat dari gambar menunjukkan bahwa sinar tampak itu untuk UV254 menunjukkan terjadinya ada noda tiling yang mana sehingga nilai RF itu pada sampel tidak dapat diidentifikasi. Bahwa secara teori efek tiling itu dipicu dari sifat antosianin rosella yang mana dia sangat polar sehingga terikat terlalu kuat pada fase diam silika gel, dan faktor lainnya itu mungkin terdapat pada fase gerak yang digunakan, mungkin fase geraknya itu kurang polar terhadap sampel dan atau terjadi suatu penotolan yang terlalu pekat dan mengalami overloading. Kemudian sebagai perbaikannya itu adalah kita menyarankan bahwa sistem fase gerak itu polar seperti menggunakan campuran N-butanol, asam asetat dengan air. Kemudian ditambah sedikit HCl agar migrasi noda senyawa antosianin itu dapat memisah dengan lebih tajam dan tidak mengalami tiling. Next. Selanjutnya yaitu uji organoleptik sediaan body scrub, yang mana di sini pertama untuk formula yaitu ada formula 1 dan formula 2. Pertama dari segi warna, kedua formula itu menghasilkan warna coklat muda. Warna ini muncul alami dari pengaruh ekstrak rosella yang dari basis scrubnya. Kemudian untuk aroma, kedua formula itu menghasilkan wangian khas oleum atau minyak mawar sesuai dengan eh, identifikasinya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu segi struktur, sediaan yang terbentuk memiliki karakteristik yang lembut namun sedikit kasar. Efek sedikit kasar ini merupakan hal yang sangat 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 lazim karena mempresentasikan bahwa keberadaan butiran scrub itu berfungsi sebagai agen eksfoliasi fisik untuk mengangkat sel kulit mati. Next. Selanjutnya yaitu ada uji pH sedain body scrub, yaitu pada formula 1, replika 1, 2, 3 diperoleh rata-rata 5. Sehingga
masih dalam rentang yaitu 4,5 sampai 6,5. Memenuhi syarat. Pada Formula 2, pada replikasi 1, 2, 3, yaitu mendapatkan rata-rata 5, yaitu sama masih memenuhi syarat. Nilai pH berada pada rentang fisiologis kulit, sehingga sediaan aman digunakan topikal dan tidak menimbulkan resiko irisasi atau kulit kering. Next. Pada uji daya lekat sedaan body scrub, untuk Formula 1 pada replikasi 1, 2, dan 3, yaitu memperoleh rata-rata 1,61 detik. Dan pada Formula 2, pada replikasi 1, 2, dan 3, mendapatkan rata-rata 1,74 detik, sehingga Formula 1 dan Formula 2 memenuhi syarat. Kemampuan melekat yang baik memastikan kontak mekanis antara butiran scrub dengan jaringan kulit mati berlangsung optimal selama penggosokan. Selanjutnya, pada uji daya sebar, pada Formula 1, mendapatkan diameter rata-rata 4,03 dengan luas 3,16 cm persegi, yaitu tidak memenuhi syarat, dan pada Formula 2 mendapatkan diameter rata-rata 33,46 cm dan luas 2,72 cm persegi, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat disebabkan karena keduanya berbanding terbalik, viskositas meningkat, daya sebar menurun. Adanya penggunaan konsentrasi zat meningkat, viskositas terlalu tinggi, menyebabkan emulsi sediaan terlalu kaku dan padat atau sulit mengalir bebas. Yang kesembilan yaitu ada uji homogenitas. Pada Formula 1 dan Formula 2 itu mendapatkan hasil homogen dengan butiran kasar, yaitu memenuhi syarat susunan partikel aktif dan komponen basis tercampur merata, menjamin distribusi dosis ekstrak yang seragam pada kulit. Dan yang terakhir itu ada uji hedonik. Pada kriteria suka, Formula 1 itu mendapatkan 19 dari 22 responden atau 86,4%. Pada Formula 2 mendapatkan suka yaitu 3 dari 22 responden, yaitu mendapatkan 13,6%. Untuk kriteria tidak suka, pada Formula 1 diperoleh 3 responden dari 22 responden, yaitu 13,6%, dan mendapatkan tidak sukanya 19 dari 22 responden, yaitu 86,4%. Formula 1 disukai 86,4% responden, sedangkan Formula 2 tidak disukai 86,4% responden. Meskipun warna dan aroma sama, penentu utama adalah kenyamanan aplikasi fisik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat daya sebar yang buruk pada Formula 2, yaitu 3,46 cm, sediaan terasa sangat seret, kaku, dan sulit diratakan saat digosokkan. Sedangkan Formula 1 memiliki daya sebar yang lebih tinggi, yaitu 4,03 cm, mendekati standar minimal, sehingga terasa jauh lebih lembut dan nyaman. Untuk kesimpulan dari praktikum yang sudah kami lakukan, yang pertama dapat melakukan pembuatan ekstrak dari Simplesia bunga rosella, di mana diperoleh hasil ekstrak dengan rendemen sebesar 20,73%. Kemudian dapat melakukan standarisasi ekstrak bunga rosella melalui pengujian kadar air, screening fitokimia, dan KLT, di mana pada hasil screening fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol bunga rosella positif mengandung antosianin, flavonoid, dan tanin. Kemudian dapat membuat formula sediaan bahan alam body scrub dari ekstrak bunga rosella yang menghasilkan sediaan berwarna coklat muda, beraroma khas mawar, dan bertekstur lembut sedikit kasar.
Dan yang terakhir, dapat melakukan evaluasi sediaan body scrub ekstrak bunga rosella. Diperoleh hasil evaluasi menunjukkan bahwa sediaan memenuhi syarat pada uji organoleptik, homogenitas, pH, dan daya lekat. Sedangkan pada uji daya sebar tidak memenuhi persyaratan. Formula yang paling disukai oleh responden antara formula 1 dan formula 2 yaitu yang paling disukai adalah formula 1 pada uji hedonik. Sekian presentasi dari kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.